Mitra Tani, program Super Prioritas Indeks Pertanaman IP 400 di Kabupaten Sukoharjo, yang mana dalam 1 tahun, petani diberikan kesempatan tanam 4 kali dan panen 4 kali pada hamparan lahan yang sama. Lalu bagaimana cara kita menghitung jadwal tanam di Kabupaten Sukoharjo? Sebagai salah satu contohnya, di Majasto, Kecamatan Tawangsari, MT1 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 dengan varietas Genjah Mekongga umur 90 hari, sehingga diperkirakan akan panen pada tanggal 15 Maret 2022. Persiapan masa tanam 2 start bulan Maret, mulai dari panen, olah tanah, dan tanam, kita hanya diberikan waktu 10-12 hari saja. Demikian seterusnya untuk MT3 dan MT4, yang mana MT2, 3, dan 4 kita menggunakan varietas Super Genjah yang berumur 80 hari. Varietas Super Genjah ini dengan umur pendek, kemudian produksi tetap tinggi dan harga jual tetap menjanjikan. Ada beberapa Super Genjah yang digunakan di Sukoharjo seperti M70D, Cakrabuana, dan Pajajaran. Mitra Tani praktis kita hitung MT1 90 hari, MT2 sampai MT4 80 hari, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 330 hari. Dalam 1 tahun ada 365 hari, praktis tersisa 35 hari kita bagi 3, sehingga antara panen, olah tanah, dan tanam kita hanya mendapatkan waktu 10-12 hari saja. 330 hari untuk proses dari tanam sampai panen. MT1 90, MT2 80, MT3 80, MT4 80. 330. Sedangkan 1 tahun itu 365 hari. Waktu dihabiskan untuk proses tanam sampai panen 330 hari. Sehingga masih ada sisa waktu 35 hari. 35 hari inilah yang akan kita manfaatkan untuk proses dari panen, olah lahan, dan tanam kembali. Sehingga setiap ini ya, dari MT1 ke MT2, MT2 ke MT3, MT3 masuk MT4, praktis hanya mendapatkan jatah waktu 35 hari dibagi 3, yaitu kisaran 10-12 hari. Mitra Tani, inilah yang dinamakan percepatan dan kecepatan tanam di Kabupaten Sukoharjo untuk mensukseskan program Super Prioritas IP 400. Bagaimana cara mensiasati persiapan benih untuk tanam program IP 400 di Sukoharjo? Yang pertama, menggunakan sistem culik untuk persemaian. Menjelang tanam, tanaman padi yang sudah mulai keluar malai kita cabut, kemudian disisihkan pada sela-sela tanaman yang lain, yakni dengan dicabut seukuran lahan persemaian yang kita butuhkan, sehingga padi bisa berkelanjutan untuk hidup di sela-sela tanaman padi lainnya. Yang kedua, dengan menggunakan sistem tray atau dapok yang bisa kita lakukan persemaian di luar lahan atau di dalam pekarangan. Jika dilakukan sistem dapok di pekarangan, jauhkanlah dari sinar lampu untuk menghindari organisme pengganggu tanaman. Pembibitan di pekarangan juga bisa dilakukan menggunakan rak-rak bambu yang bisa kita buat sendiri. Untuk menabur benih pada dapok atau tray dapat disebar langsung dengan tangan atau menggunakan alat penabur benih, dan pemeliharaan dilakukan setelah persemaian umur 4 hari setelah semai. Bila tempat persemaian di lahan pekarangan, setiap hari perlu penyiraman yang intensif. Mitra Tani, pembuatan persemaian merupakan langkah awal bertanam padi dalam mempersiapkan benih yang akan kita tanam. Pertanian maju, mandiri, dan modern. Bersama kita pasti bisa.